warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Alhamdulillah untuk PJJ kali ini. Nah, ini walaupun belum semuanya masuk, tapi sudah banyak yang sudah bisa bergabung di Google Meet. Nah, namun perlu saya ingatkan kembali bahwa bagi yang sudah bergabung juga mengisi absen pada link Google Form. Nanti kita bagikan di grup WhatsApp untuk linknya. Untuk yang kedua, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa kami persilakan. Ya, selesai. Ya. Baiklah anak-anakku, Bapak harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau keluar memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, bawa hand sanitizer, makan teratur dan tidur cukup. Jadi agar tetap sehat. Nah, pada PJJ kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk belajar materi tentang menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Nah, nanti untuk materinya mohon disimak dengan baik. Baiklah, materi pada hari ini adalah menganalisis dan memperbaiki sistem rem hidrolik. Mengenai sistem rem hidrolik sendiri, dulu waktu kelas 11 ini sudah kita pelajari untuk dasar teorinya, kemudian untuk overhaulnya, cuman untuk menganalisisnya belum. Itu ada di kelas 12. Jadi Bapak harapkan tetap menyimak pembelajaran kali ini ya. Pastikan untuk sinyalnya tetap dijaga. Kompetensi ini merupakan kompetensi urutan nomor 3.10 untuk pengetahuannya, menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Sedangkan untuk keterampilannya adalah 4.10 memperbaiki sistem rem hidrolik ya. Terus indikator pencapaian kompetensi yang Bapak harapkan pada materi kali ini adalah yang pertama memperinci langkah perbaikan kerusakan pada sistem rem hidrolik. Terus kemudian untuk teori yang kedua mendeteksi letak kerusakan pada sistem rem hidrolik, dan prakteknya nanti memperbaiki kerusakan pada sistem rem hidrolik ya. Terus yang kedua menguji hasil perbaikan pada sistem rem hidrolik. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan cara melakukan pemeriksaan pada sistem rem hidrolik dengan rasa percaya diri. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak kerusakan komponen sistem rem hidrolik dengan percaya diri juga. Ketiga, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan sistem rem hidrolik ya, dengan mandiri. Nah, terus keempat, peserta didik dapat menyimpulkan hasil perbaikan sistem rem hidrolik sesuai dengan SOP dengan rasa percaya diri. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, barangkali ada yang perlu ditanyakan? Tidak ya. Terima kasih. Kita lanjut untuk menyaksikan sebuah video ya. Nah, ini videonya. Nah, ini motor ini, perhatikan motor ini. Nah, ini motor matic remnya blong. Nah, terjadi kecelakaan. Nah, ini ya, putus cinta sudah biasa, putus rem mati kita. Jadi rem ini sangat penting ya. Kalau sampai terjadi masalah atau kerusakan ya dalam saat kita mengendarai, bisa mengakibatkan kecelakaan dan kematian. Nah, nanti kita akan menganalisis kenapa
rem sepeda motor, rem hidrolik ini bisa terjadi kerusakan. Nah, dalam video tadi sudah ada beberapa hal yang istilahnya poin-poin penting agar rem itu tidak mati, tidak rusak ya. Kita ulangi lagi ya nanti ya. Waspada rem blong ya. Nah, jadi ada tipsnya nih ya, menuruni jalan di pegunungan ya. Ketika menuruni jalan di pegunungan jangan menekan rem terus menerus. Nah, karena mungkin belum ABS ya. Kemudian beberapa saat untuk mendinginkan rem, jadi berhenti beberapa saat agar remnya dingin. Kalau nanti nggak berhenti nanti obong ya, atau keras remnya. Nah, lanjut ya. Kenapa motor ini sampai bisa seperti ini ya? Kita perlu menganalisis ya secara umum ya untuk diagnosisnya ya. Nah, ada 4 ya. Kenapa rem lunak? Kenapa rem keras? Ya, permasalahannya remnya lunak, remnya keras, rem terkunci, rem menyangkut. Nah, ini masalahnya apa saja ya? Penyebabnya, masalahnya ini penyebabnya apa saja nanti kita akan cari. Nah, untuk yang pertama ya, itu kita harus memeriksa. Nah, ini minyak rem. Nah, batas teratas dari minyak rem. Nah, ini kita bisa melihat dari tanda yang ada pada master rem atas. Ya, ini ya, ada kacanya ini ya. Ini lower. Kalau sudah minyak remnya itu sudah di bawah atau pada selevel lower ini, berarti kita harus menambah. Dan ditambahkan dengan minyak rem yang disarankan oleh pabrikan, dot 3 atau dot 4. Nah, Bapak bagikan tips menggunakan rem cakram depan dengan baik dan benar. Ini ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, gunakan rem depan 70% dan rem belakang 30%. Kemudian gunakan 4 jari tangan saat mengoperasikan handle rem. Jadi harus 4 jari. 1 jari 2 hari boleh ya Pak? Yang paling safety adalah 4 jari. Mungkin ada yang perlu ditanyakan pada materi hari ini sebelum saya tutup. Mohon mic-nya dihidupkan. Ini apa yang tanya tadi? Saya bertanya Pak, bagaimana mengatasi? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nanti akan kita mencoba untuk menjawab ya. Untuk masalah rem yang berbunyi ya, itu kita perlu, kalau kita mau servis, ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pengecekan. Ternyata saudara Rifai ya itu sudah mengecek, didapati remnya berbunyi. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Pengecekan atau pembongkaran. Setelah dilakukan pembongkaran, kita periksa. Biasanya untuk rem berbunyi, kasusnya itu dikarenakan rem kotor atau rem sudah habis. Nah, seperti itu. Jadi kalau habisnya itu pun juga ada batas servisnya. Jadi ketika kita melakukan servis, 4 hal yang saya utarakan di depan adalah yang pertama pengecekan, ya, pembersihan, kemudian penggantian atau penyetelan. Nah, kalau lem berbunyi kita cek, kotor kita bersihkan. Kalau sudah mencapai batas servisnya ya kita ganti. Atau ngantrong ya, ada masalah lain kita benerin, kemudian kita setting. Begitu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan kembali. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya kira untuk materi pada hari ini Bapak cukupkan sekian. Untuk materinya nanti bisa dibuka di Google Classroom ya. Terus untuk file PDF-nya juga bisa di-download. Oke, baiklah, saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang dan salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada lebihnya dari Yang Maha Kuasa,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi